sahabat sekalian, jumpa lagi bersama Bu Zufrodis. Hari ini kita akan belajar mengenai materi proses pembuatan sabun. Yuk kita simak bersama. Pada pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian nanti mampu untuk menjelaskan bahan baku pembuatan sabun, juga mampu untuk memahami proses pembuatan sabun melalui reaksi saponifikasi. Anak-anak, ada yang tahu apa itu sabun? Sabun adalah substrat yang berfungsi untuk membersihkan, juga bisa untuk mencuci. Selanjutnya, kita belajar tentang jenis-jenis sabun. Yang pertama, dilihat gambarnya ya. Di situ ada jenis sabun berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu adalah sabun padat. Kemudian yang kedua adalah sabun berbentuk atau berwujud serbuk. Yang terakhir adalah sabun yang berwujud cair atau liquid. Berikutnya adalah sabun berdasarkan tampilannya. Coba kalian amati gambar ini. Di situ ada 3 jenis gambar sabun. Yang paling atas adalah sabun yang berbentuk atau berjenis opak. Sabun ini adalah sabun padat yang kita gunakan sehari-hari. Ya, seperti gambarnya. Kemudian yang kedua adalah jenis sabun transparan. Sabun ini bening ya tampilannya. Jadi dari sisi depan dan sisi belakang itu terlihat bening. Yang ketiga adalah sabun transfuse. Sabun ini adalah sabun yang bisa tembus cahaya. Jadi ketika kita lihat nanti tampilannya akan bening atau transparan. Ya, transparannya ini bisa tembus oleh cahaya. Jenis sabun yang ketiga adalah sabun berdasarkan kegunaannya. Yang pertama ada laundry soap. Ini kita gunakan untuk mencuci sehari-hari, bisa pakaian, mencuci piring dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah toilet soap. Ini kita gunakan untuk keperluan mandi, ya. Dan yang terakhir adalah textile soap. Ini kita gunakan untuk di industri tekstil. Selanjutnya kita belajar mengenai bahan baku pembuatan sabun. Bahan baku utama yang kita gunakan adalah minyak atau lemak. Minyak atau lemak ini merupakan senyawa liquida atau trigliserida, merupakan senyawa dari struktur ester dan gliserol. Adapun lemak yang kita gunakan bisa berbagai macam. Misalnya dari tallow, ini adalah lemak yang dihasilkan dari sapi. Kemudian adalah dari babi. Kemudian marine oil, ini dari hewan-hewan laut. Ada juga palm oil, ini dari minyak sawit. Kemudian ada kernel palm oil, ini dari kernelnya sawit. Ada juga coconut oil atau minyak kelapa. Kemudian ada lagi castor oil atau minyak jarak, dan juga bisa dari olive oil. Jadi minyak yang kita gunakan atau senyawa trigliserida ini bisa berasal dari tumbuhan maupun hewan. Jadi bisa lemak nabati ataupun hewani. Bahan baku yang kedua adalah alkali atau basa. Basa yang kita gunakan ini menyesuaikan dengan jenis sabun yang mau kita buat. Misalnya kita ingin membuat sabun padat, maka senyawa basa yang kita gunakan adalah NaOH atau natrium hidroksida. Sedangkan jika kita ingin membuat sabun berwujud cair atau liquid, maka senyawa basa yang kita gunakan adalah KOH atau kalium hidroksida. Ada juga Na2CO3, ini untuk menyabunkan asam lemak. Kemudian ada juga etanol amin, ini biasanya digunakan untuk sabun skala industri. Yang ketiga adalah bahan tambahan. Di sini menyesuaikan dengan jenis sabun yang kita buat. Ada untuk bahan isian, kemudian bahan pembantu, bahan penguat, bahan untuk pewarna, juga pengharum atau aroma. Menyesuaikan dengan kebutuhan kita.
Berikutnya, bagaimana sih proses pembuatan sabun? Mari kita simak bersama-sama. Ada yang tahu apa itu reaksi saponifikasi? Reaksi saponifikasi ini adalah reaksi penyabunan. Ini digunakan untuk kita membuat sabun. Bagaimana reaksi kimianya? Kita simak materi berikutnya. Proses pembuatan sabun ada 6 langkah. Pertama, persiapan umpan bahan baku. Minyak dialirkan melalui alat penukar panas, kemudian dipompa menuju reaktor penyabunan. Yang kedua, proses reaksi saponifikasi. Ini akan dihasilkan sabun, gliserol, air, dan juga sisa minyak. Yang ketiga, proses pengikatan gliserol. Hasil dari reaktor dipompa masuk ke mixer pemurni, kemudian ditambahkan NaCl untuk mengikat gliserol. Yang keempat, proses pemisahan gliserol dengan sabun. Hasil dari mixer dimasukkan ke dekanter, maka akan diperoleh lapisan atas sabun dan air, lapisan bawah gliserol, alkali, dan air. Yang kelima, penambahan zat aditif. Yang ditambahkan ada asam stearat, EDTA, pewangi, juga Na2SO4. Yang keenam adalah proses pengeringan menggunakan tipe spray dryer. Kemudian dibawa ke unit finishing untuk pembentukan batang sabun dan juga pengemasan. Demikian materi kita untuk pembuatan sabun kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.